Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala isrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman semua ya, kita berjumpa kembali dalam course Digital Virtual Public Speaking. Tentunya ini sudah masuk pada materi kelima ya. Dari materi kelima ini kita nanti mencoba untuk menjelaskan ya berkaitan dengan tahapan penyusunan materi. Kalau sebelumnya kan kita membahas mengenai tahap persiapan materi ya. Hari ini kita coba untuk menjelaskan bagaimana tahap menyusun materi dalam sebuah konteksnya adalah konteks pidato ya. Jadi dalam pertemuan ini ya, capaian pembelajaran adalah mahasiswa dapat memahami tahapan penyusunan pidato ya, melalui pemahaman terhadap prinsip-prinsip komposisi pidato, kemudian cara menyusun pidato, dan membuat garis-garis besar pidato, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai pidato ya, tentu ini akan bisa jadi ya dialami oleh teman-teman ya. Suatu saat entah kapan teman-teman akan menjadi public speaker ya, diberikan kesempatan untuk menjadi seorang orator yang baik gitu ya. Bagaimana persiapan untuk menyusun sebuah pidato itu menjadi penting ya, karena di pertemuan sebelumnya kan kita membahas berkaitan dengan retorika gitu ya. Jadi seni ya, tentu ketika kita menyampaikan pesan kepada banyak orang, menyampaikan pesan di depan di muka umum itu harus diatur sesuai dengan sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan agar semuanya runut, tertata rapi dan bisa memberikan perhatian, tidak hanya saja perhatian tapi bisa juga mengubah pandangan bagi banyak orang. Oke. Selanjutnya ya, saya akan coba menampilkan ya. Misalkan berkaitan dengan materi mengenai speaking composition gitu ya, speaking composition atau cara menyusun pidato ya. Ini speaking composition yang di Sinau ya, di sinauonline.ac.unisula.ac.id itu bisa diakses juga ini ya, speaking composition di sini. Ya. Oke. Kita coba untuk melihat ya teman-teman. Ini kita hilangkan dulu ya. Ya, speaking composition ya. Ya, speaking composition ya. Ini bagaimana cara kita untuk bisa menyusun sebuah pidato ya. Nah, pertama adalah berkaitan dengan prinsip komposisi ya. Ya, jadi saya ulangi. Jadi ini berkaitan dengan prinsip komposisi ya. Jadi berkaitan dengan banyak cara untuk menyusun pesan pidato itu ya, tetapi semuanya harus didasari melalui 3 prinsip komposisi. Nah, di sini saya mengambil dari perspektif Raymond Ross ya, Discrete 3 Great Rhetorical Principle ya, have a profound bearing upon how we should organize message. Jadi sekali lagi bahwa menyusun pesan itu dalam konteks komunikasi ya, kita berbicara lagi dalam konteks komunikasi, pesan itu menjadi bagian penting dalam proses komunikasi ya. Selain kita menjadi seorang komunikator yang baik, tetapi komunikator yang baik itu juga ditunjukkan dengan bagaimana kita memiliki ya, atau menyampaikan pesan kepada khalayak itu memiliki muatan-muatan yang memberikan pandangan yang bagus gitu ya, memberikan semacam aura-aura positif gitu ya, pesan-pesan yang bermakna kepada audiens kita gitu ya. Nah, pertama adalah unity gitu ya, unity. Jadi kesatuan ya, berarti bahwa kesatuan ini harus meliputi kesatuan dalam isi, tujuan, dan sifat. Sekali lagi,
dalam konteks message ya, message itu kalau dalam prinsip komunikasi tentu message pesan itu adalah sekumpulan ya logo ya, sekumpulan logo, lambang-lambang baik itu verbal maupun non verbal. Jadi perlu diingat-ingat ya teman-teman bahwa public speaking ya, ini seni bicara di depan umum. Selain kita menampilkan tampilan kita secara verbal, kita juga harus bisa menampilkan tampilan kita secara non verbal ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya nanti akan dibahas berkaitan dengan itu gitu ya, do and don't gitu ya. Jadi bagaimana mengatur penampilan kita ya, bagaimana kita harus berpakaian, bagaimana kita harus mengatur suara. Nah itu semua menjadi penting ya, karena di dalamnya sekali lagi ada isi gitu ya. Nah kemudian ada tujuan. Kira-kira kita memberikan pesan ini kepada audiens atau pendengar itu untuk apa ya? Dalam konteks apa? Di sini kan teman-teman terdiri dari berbagai latar belakang ya. Terdiri dari berbagai latar belakang ya. Di masa depan kita juga tidak tahu ya teman-teman nanti menjadi apa. Misal menjadi anggota dewan gitu ya, bisa juga. Misal menjadi motivator. Nah, kemudian bisa juga menjadi ketua RW atau ketua RT ya, atau menjadi pimpinan di majelis pengajian, organisasi masyarakat dan sebagainya ya. Biasanya ya kita melihat misalkan seorang presiden Jokowi ya. Setiap kita perhatikan setiap pidatonya seorang presiden Jokowi ya, itu selalu membawa yang namanya teks ya. Nah, teks ini bisa kita katakan bisa teks secara lengkap keseluruhan isi pidato, bisa juga teks itu hanya sebatas garis besarnya saja gitu ya. Nah nanti di akhir juga coba kita sampaikan bagaimana untuk menyusun ya garis besar dalam sebuah pidato ya. Kita melihat ya dalam posisi yang pejabat negara ya, seperti presiden itu kan orang nomor 1 di Indonesia misalkan. Nah itu kan tidak bisa sembarangan untuk menyampaikan pesan itu, tidak bisa sembarangan ya. Salah sedikit kosakata itu akan menjadi perdebatan di tengah masyarakat ya. Sudah banyak contohnya ya, pemaknaan atau penafsiran dari seorang presiden Joko Widodo itu ditafsirkan dari berbagai macam pihak atau kalangan. Nah itu salah sedikit akan menimbulkan friksi. Nah ini tentu tidak boleh gitu ya, ini terjadi ya. Nah ini apalagi nanti bagi teman-teman yang menjadi seorang leader di organisasinya. Nah itu harus benar-benar diberikan penyusunan yang baik. Kemudian berkaitan dengan sifat ya. Nah sifat atau mood ya. Dalam hal ini kita juga harus mengetahui ya teman-teman mood kita ya, tidak hanya mood kita yang harus diatur, tetapi juga kita harus memperhatikan gitu ya, harus memperhatikan memperhatikan halayak kita gitu ya, halayak kita. Jadi akan tetapi ya dimaksud dalam mood di sini adalah tentu bagaimana kita berupaya untuk menyampaikan pesan itu dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai kita misalkan merasa minder ya, kemudian merasa terkadang itu kalau kita disuruh untuk berbicara di depan umum itu biasanya pertama deg-degan ya, kemudian keringat dingin gitu ya, ada yang juga yang kebelet kebelet BAB, ada juga bisa menahan bisa terasa efeknya seperti itu ya. Nah kita harus bisa menjaga mood itu. Tentu untuk pertama kali, kedua kali, ketiga kali ya mungkin masih merasakan itu, tapi kalau sudah sering terlatih ya, kemudian sering berbicara di depan umum itu ya, kecemasan itu bisa sedikit demi sedikit dikurangi gitu ya. Jadi kecemasan komunikasi itu bisa sedikit demi sedikit dikurangi. Oke, saya lanjutkan ya. Nah ini harus ada gagasan tunggal yang mendominasi seluruh uraian. Jadi harus ada ini ya, benang merahnya. Jadi jangan pidato kita melebar kemana-mana.
itu nanti pertama akan membuat audiens kita menjadi tidak perhatian, bisa jadi ngantuk gitu ya, bisa jadi bosan main HP dan sebagainya. Nah itu harus ada gagasan tunggal benang merah di sana. Kemudian baru kita nanti setelah benang merah itu kita baru memilih untuk bahan-bahan penunjangnya kira-kira apa gitu ya. Kemudian coherence ya, ketautan. Jadi menunjukkan urutan bagian uraian yang berkaitan satu sama lain. Ya, unity tadi ya, ada gagasan tunggal. Tema, topiknya apa? Ada topik besar di situ. Kemudian ada pertautan, koherensinya di situ. Jangan kita membahas mengenai COVID gitu ya. Temanya berkaitan dengan mau pidato mengenai penanganan dampak COVID ya, dari bidang ekonomi misalkan. Ini dari bidang ekonomi ya. Tapi nanti di dalamnya kita malah membahas konteksnya adalah misal penyakit yang lain gitu ya, bukan berkaitan dengan COVID. Nah itu nanti tidak akan relevan. Kemudian nanti di dalamnya kita malah membahas COVID dalam perspektif politik misalkan, atau teori konspirasi misalkan. Nah itu nanti akan tidak relevan. Misalkan kalau kita ahli di bidang ekonomi atau kita ahli dalam bidang kesehatan gitu ya, menyampaikan berkaitan dengan COVID itu ya ada relevansinya di situ gitu ya. Kemudian, nah ini pertautan menyebabkan perpindahan dari pokok yang satu kepada pokok yang lainnya berjalan lancar. Jadi agar tadi ya susunan komposisi itu bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian adalah titik berat ya, yang menunjukkan bagian penting yang patut diperhatikan ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang di situ kita harus bisa menunjukkan ya, ini harus bisa menjadi perhatian utama di tengah pendengar gitu ya. Ini harus menjadi ini pesan ini penting bagi pendengar gitu ya. Misalkan tadi berkaitan dengan penanganan COVID dalam bidang ekonomi misalkan. Nah ini kira-kira masyarakat ini tipsnya apa saja ya, bagi wirausahawan seperti apa, atau bagi pedagang kaki lima seperti apa, syarat-syaratnya misalkan ya. Jadi penulisannya misalkan dengan tanda garis bawah ya, jadi underline di situ ya, dalam teks pidato kita nanti di underline di situ. Kemudian kalau kita hanya bisa berbicara sesuai teks itu, mungkin nanti pelafalannya juga harus ditebalkan misalkan ya, jadi tegaskan gitu ya. Kan kadang juga kita mendengar ya pidato dari Presiden Jokowi itu kadang kan gini, terkadang mengulangi ya, saya ulangi sekali lagi misalkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia ini harus diutamakan. Jadi statement itu diulangi agar apa? Mendapat perhatian yang lebih bagi pendengar gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah cara menyusun pidato ya, organisasi pesan dan message arrangement ya. Organisasi pesan ini nanti bisa dituangkan dalam garis besar ya. Garis besar dalam penyusunan teks pidato ya. Nah, setelah itu baru pengaturan pesan kira-kira. Tadi kan ada di pertautan itu ya. Harus connect satu sama lain. Nah, di situ kita harus bisa mengambil data-data ya, mengambil data-data dari sumber yang jelas ya, dari sumber yang relevan. Nah, itu kita perlu menampilkan data-data itu bila dibutuhkan gitu ya, bila dibutuhkan. Karena apa? Karena jangan sampai kita membuat statement itu tanpa dasar ya. Terkadang kan kita menulis jurnal, menulis penelitian ya, semua itu kan dibutuhkan data-data yang valid gitu ya, data-data yang valid, data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan kita membuat statement bahwa Indonesia misalkan ya, Indonesia akan misalkan dalam konteks pandemi ya, kan ada ini ya data dari analis internasional gitu ya, bahwa Indonesia akan menjadi negara yang mungkin menjadi negara yang dalam ranah
penanganan COVID itu lambat ya, kemudian menjadi negara yang paling akhir nanti akan keluar dari pandemi ini gitu ya. Nah, itu perlu dibuktikan ini dari apa ini? Dia berbicara seperti itu dari apa? Dari riset kah ya, atau dari analis yang itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ya. Nah, itu penting ya. Karena sekali lagi sekarang ini kita masuk pada era tsunami informasi gitu ya. Kita bisa memperoleh informasi dari manapun. Kita bisa memperoleh informasi itu kapan saja. Akan tetapi terkadang kita abai ya untuk bisa memfilter informasi itu benar atau tidaknya ya. Terlebih lagi misalkan orang tua kita gitu ya, yang tidak terlalu paham mengenai informasi-informasi yang valid atau tidak itu ya. Nah, makanya nanti dibutuhkan literasi digital misalkan. Nah, itu di era tsunami informasi seperti ini kita harus bisa pintar-pintar memilah ya, pintar-pintar memilah bagaimana kita bisa menyampaikan ya, bisa menyampaikan itu secara tepat ya. Oke, ini ya organisasi pesan ya, organisasi pesan ya. Jadi organisasi pesan ini pertama ada urutan deduktif ya teman-teman. Jadi dimulai dengan menyatakan dulu gagasan utama ya. Kemudian memperjelasnya dengan keterangan penunjang, kemudian penyimpulan dan bukti ya. Jadi urutan deduktif ini dimulai dengan menyatakan dulu gagasan utama, kemudian memperjelasnya dengan keterangan penunjang gitu ya. Kemudian penyimpulan dan bukti. Jadi gagasan utama itu disampaikan dulu gitu ya. Jadi gagasan utama berkaitan misal dengan tadi ya, pandemi COVID Indonesia akan berakhir last minute ya, atau di akhir-akhir ya. Nah, itu kan ketika kita berbicara mengenai ini, konteks ini gitu ya, terlebih lagi ini sudah masanya lebih hampir dari 2 tahun pandemi ini dirasakan oleh masyarakat, itu tentu kan akan memberikan tahapnya sudah tahap bosan gitu ya masyarakat itu dengan kehidupan yang sekarang ini misalkan. Nah, kita memberikan pesan itu ya, gagasan utama adalah berkaitan dengan itu. Indonesia akan keluar pandemi ini di last minute ya, yang di negara lain itu sudah keluar, sudah bebas. Misalkan di Eropa kemarin ya, itu sudah terbebas dari yang namanya pandemi COVID ya. Nah, itu kita bisa lihat di Euro kemarin ya, itu penontonnya sudah tidak pakai masker ya, sudah berkerumun dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi di sana. Atau misalkan berkaitan dengan gagasan deduktif ini ya, misalkan adalah teman-teman misal berasal dari apa ini, dari BEM ya, dari unsur BEM, mau mengkritisi pemerintah. Berkaitan dengan apa ya? Kalau kemarin kan di beberapa kejadian ya di universitas tertentu itu kan memberikan klaim-klaim tertentu ya kepada presiden maupun wakil presiden, atau kita mengkritik dari sisi lingkungan hidup, atau dari sisi politik misalkan ya. Kan banyak tuh ya sekarang, ini belum 2024 gitu ya, tetapi sudah banyak bertebaran spanduk-spanduk atau MMT di pinggir jalan itu ya, sosok-sosok petinggi partai gitu ya, untuk mulai mempromosikan diri untuk di tahun 2024, padahal kita masih di era pandemi seperti ini gitu ya. Kemarin itu ini juga kritik dari salah satu ulama kita ya, Gus Mus kemarin juga memposting itu. Nah, misalkan juga ini ya, dilema politik di era pandemi gitu ya. Nah, itu atau misalkan
tidak tahu diri, ibaratnya kan secara kasar, tokoh-tokoh partai kita kemudian misalkan tidak tahu diri, misalkan membuat banyak yang namanya spanduk dan sebagainya. Nah, itu kita coba untuk kritisi di situ ya, tapi itu gagasan utamanya disampaikan dulu. Atau misalkan Indonesia going to digital misalkan ya. Nah, misalkan kita mau menyampaikan pidato berkaitan dengan bagaimana Indonesia ini bisa menangkap peluang-peluang dalam industri digital ya, atau industri kreatif digital, industri kreatif gitu ya. Nah, itu bagaimana disampaikan di situ ya, gagasan utamanya disampaikan terlebih dahulu agar pendengar itu juga tahu poinnya ya. Nah, kemudian kebalikannya itu ya, induktif ya, urutan induktif, kita mengupakan perincian dan kemudian menarik kesimpulan. Nah, ini misalkan dari induktif ini kebalikan dari yang pertama ini adalah gagasan utama disampaikan di awal. Kalau induktif ini gagasan utama itu menjadi akhir di bagian akhir, menjadi penutup yang ibaratnya gongnya itu ya, gagasan utama disampaikan di akhir. Ya, misalkan kalau tadi ya Indonesia going to digital misalkan ya, disampaikan dulu awal-awalnya gitu ya, sebab akibatnya gitu ya, di era pandemi seperti ini memaksa orang untuk bisa akrab dengan gadget, bisa akrab dengan alat-alat telekomunikasi. Nah, itu menjadi poin-poin penting ya yang perlu kita perhatikan misalkan ya. Kemudian selanjutnya ya, urutan logis ya, pesan disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa ya. Mungkin Anda mulainya dari satu waktu tertentu kemudian maju ke muka atau ke belakang ya. Misalkan ini berkaitan dengan pidato misalkan. Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 di tahun 2030 gitu ya. Nah, ini kita membuat ulasannya itu ya berdasarkan misalkan tahap-tahapannya. Misalkan di tahun awal 2000-an kita sudah lepas dari jurang resesi ya, atau awal mula reformasi gitu ya. Kemudian di tahun 2010-an kita mengalami bonus demografi, misalkan anak-anak usia produktif kita ini sudah mulai akan beranjak meningkat gitu ya, jumlahnya akan meningkat ya. Kemudian usia produktif juga akan banyak berkarya nanti di tahun 2030, dan itu akan menjadi sebuah modal yang bagus bagi Indonesia untuk bisa mencapai negara sebagai kekuatan ekonomi keempat ya di dunia misalkan ya. Kemudian ya ada urutan spasial ya, pesan disusun berdasarkan tempat ya. Ini cara ini dipergunakan kalau pesan berhubungan dengan subjek geografis atau keadaan fisik lokasi ya. Misalkan kita mau berpidato ya berkaitan dengan angka kemiskinan ya, atau angka pengangguran di Indonesia ya. Misalkan dampak dari pandemi ini, angka kemiskinan tentu akan meningkat ya, dari kalau sebelumnya misal turun di bawah 10% ya, ini mungkin kembali lagi ke angka 10 atau 11% angka kemiskinan di Indonesia misalkan. Nah, itu tentu kita harus mencari tahu dari mana, cari tahu data-datanya itu ya, tentu dari BPS misalkan ya, Badan Statistik, atau dari Kementerian Sosial, atau dari kementerian terkait gitu ya. Misal di daerah Jawa Tengah itu peningkatannya berapa, di daerah Jogja itu juga peningkatannya berapa gitu ya. Ini perlu diperhatikan gitu ya, perlu diperhatikan. Urutan spasial tadi ya, subjek geografis dan
keadaan fisik lokasi. Nah, ini perlu kita lihat misalkan ya pemetaan angka kemiskinan, kemudian angka pengangguran, misalkan kalau kita membuat itu misalkan. Ya. Kemudian ada urutan topik ya, pesan ya disusun berdasarkan topik pembicaraan ya, klasifikasinya dari yang penting kepada yang kurang penting, dari yang mudah kepada yang sukar ya, dari yang dikenal kepada yang asing. Jadi ini tergantung kita ya teman-teman, topik-topik apa saja yang kemudian itu menjadi penting ya, menjadi penting untuk kita bicarakan di awal terlebih dahulu atau di akhir gitu ya. Yang penting-penting kira-kira bagian mana itu ya, atau kita menyampaikan dulu ya dari yang mudah kepada yang sukar. Misal di awal-awal kita sampaikan data-data secara teks ya, atau bukan bersifat angka-angka ya, kemudian di tengah-tengah kita coba masuk mengenai data-data statistik ya. Nah, itu kan kita harus kalau berkaitan dengan data statistik itu kan kita menyampaikannya harus benar-benar ini ya, harus benar-benar tepat gitu ya, harus benar-benar bisa dipahami oleh banyak orang, tidak sembarangan gitu ya. Nah, ini dari yang dikenal kepada yang asing misalkan. Nah, ini tergantung ya, yang menurut kita itu penting yang mana kita dahulukan atau kita ditaruh di belakang misalkan. Atau misal dalam kajian-kajian tertentu ya, sesuai dengan bidang ilmu kita, misalkan dalam komunikasi ya, kita mau menjelaskan misal topik-topik komunikasi ya, diklasifikasikan di misalkan komunikasi kelompok ya, atau komunikasi massa, komunikasi publik, komunikasi organisasi gitu ya. Nah, kalau dilihat dari tatarannya ya, biasanya kan dimulai dari komunikasi intrapribadi ya, komunikasi dalam diri kita ya, jangan salah. Ini sedikit ya saya tambahkan berkaitan dengan komunikasi, bahwa di dalam diri kita ya, atau dalam istilah komunikasi itu ada tataran namanya komunikasi intrapribadi, di mana kita bisa ya berdiskusi dengan diri kita ya, berdoa kepada Tuhan kita, kepada Allah, itu juga bagian dari komunikasi intrapribadi ya. Kemudian ada komunikasi antar pribadi, antar personal, ada komunikasi kelompok di tahapan lebih besar gitu ya. Kemudian di tahapan lebih besarnya lagi, di situ ada komunikasi organisasi ya. Kemudian ada komunikasi massa yang cakupannya paling banyak ya. Kemudian atau urutan kronologis. Nah, ini ya mau menyampaikan pidato berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tertentu ya, peristiwa-peristiwa tertentu. Misalkan pencapaian-pencapaian dalam sebuah organisasi ya, kita menyampaikan dalam urutan kronologis. Misalkan organisasi pesannya dilihat dari perspektif urutan kronologis. Misalkan pencapaian misalkan salah satu perusahaan BUMN ya, misalkan kita berada dalam perusahaan BUMN dan kemudian kita menjadi seorang pimpinan di situ ya, kemudian mendapatkan dari BPK itu ya, misalkan dari dinas-dinas terkait ya, dari kementerian, misalkan dari Kementerian Kesehatan, kita mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK misalkan. Nah, itu kita buat kronologinya, kok ini bisa mendapat penghargaan itu bagaimana gitu ya. Kita mencoba berupaya untuk memperbaiki SDM-nya dulu misalkan, kemudian baru setelah SDM itu terbentuk, kemudian baru sistem ya, kemudian baru integritas dan sebagainya misalkan. Atau peristiwa-peristiwa yang lain berkaitan dengan kronologi peristiwa-peristiwa besar ya yang terjadi di Indonesia, atau ledakan jumlah COVID di Indonesia. Nah, itu dibuat kronologinya, kok bisa meledak tuh bagaimana kira-kira. Nah, itu juga ini ya teman-teman menjadi penting ya untuk disampaikan. Nah, bila pesan sudah terorganisasi dengan baik, kita masih perlu menyesuaikan organisasi ini dengan cara berpikir khalayak ya.
sekali lagi, bila pesan sudah terorganisasi dengan baik, kita masih perlu menyesuaikan organisasi ini dengan cara berpikir khalayak, ya. Nah, maksudnya adalah khalayak itu adalah penerima pesan atau komunikan, ya. Penyampai pesan itu namanya adalah komunikator, penerima pesan itu adalah komunikan. Nah, kita sebagai seorang komunikan, ya, sebagai seorang komunikator harus juga bisa merasakan menjadi seorang komunikan. Misalkan kita jangan membuat pidato itu terlalu banyak, ya, atau hal-hal yang banyak muatan hal yang tidak penting di situ, sehingga kan membuat menjadi merasa bosan. Kira-kira kalau kita menyampaikan data ini, khalayak suka nggak ini mendengarnya? Ya, kita harus tahu, ya, tipografi pendengar kita tuh apa. Kita mau berbicara di depan khalayak apa gitu, ya. Nah, kita harus tahu di situ, ya. Kalau kita di situ diundang untuk berpidato, misalkan sebagai ketua BEM, ya, di himpunan mahasiswa di salah satu prodi misalkan, ya, itu pidatonya kira-kira apa, ya. Kita harus tahu khalayak kita apa, yang kita mau sampaikan apa, kemajuan-kemajuan program BEM atau kemajuan-kemajuan kampus misalkan, ya, yang disukai misalkan, ya. Di situ misalkan anak mahasiswa semua, usianya usia muda misalkan, nah itu disampaikan apa kira-kira, ya, yang menarik perhatian, ya, yang biasanya kan yang tertariknya dengan yang viral-viral gitu, ya. Yang saat ini kan yang sering menarik perhatian adalah viral, ya. Kalau nggak viral kita nggak bisa menarik perhatian. Terkadang sesuatu yang viral itu bisa juga diciptakan. Nah, ini saya miris sekali juga, ya. Beberapa hari terakhir kita disuguhi dengan peristiwa-peristiwa viral yang ternyata tidak sesuai dengan norma hukum, ya, atau norma kehidupan masyarakat, ya. Ada seorang artis misalkan menggunakan pakaian gini, ya, untuk demo PPKM misalkan. Nah, itu kan ya sebenarnya untuk viral, tapi ternyata tidak sesuai dengan norma hukum dan norma kehidupan, ya, atau norma etika, ya, melanggar etika. Nah, itu jangan sampai. Ya, bagaimana kita berpikir, ya, ini menurut William James, ya, How We Think. Jadi proses berpikir dari James ini diterjemahkan oleh Raymond dalam susunan, ya, sebagai berikut. Pertama adalah perhatian. Perhatian dan kesadaran akan adanya kesulitan, ya. Jadi ketika kita menyampaikan pidato gitu, ya, tentu kita harus memahami, ya, ada tantangan-tantangan tertentu yang itu harus kita selesaikan. Misalkan ada topik-topik tertentu yang kemudian bisa mengancam kehidupan kita, ya. Nah, itu disampaikan. Di situ akan ada letak perhatiannya. Misal narkoba mengancam kehidupan masyarakat misalkan, disampaikan di sana. Ternyata anak-anak muda, ya, tidak hanya bergeser dari narkoba, ya, misalkan dari narkoba ke misal ngelem, ya, kemudian atau mengkonsumsi barang-barang tertentu yang bisa membuat mabuk dan sebagainya. Nah, itu bagaimana menyadarkan anak muda. Nah, itu kan itu bagian-bagian dari tantangan yang terjadi di akhir ini, ya, atau fenomena yang sekarang ini. Atau misalkan dampak dari TikTok, ya, atau aplikasi-aplikasi sosial media yang lain yang bisa membuat orang itu tampil tidak malu lagi gitu, ya. Artinya berjoget-joget di tengah jalan, bahkan di tengah tol, ya. Dulu ibu-ibu bikin joget challenge, ya, di tengah jalan tol, akhirnya kemudian ditangkap polisi gitu, ya. Nah, itu kan membahayakan. Nah, di situ bagaimana kita bisa menyampaikan itu, ya, agar itu akan menjadi kesadaran bagi kita bahwa ada batasannya, ya, ketika kita harus tampil di sosial media, harus menjaga ini, ya, norma-norma kita di kehidupan kita. Kemudian ada pengenalan masalah atau kebutuhan, ya. Ada pengenalan masalah atau kebutuhan, ya.
Kemudian pemisahan keberatan dan sanggahan dalam mencari penyelesaian terbaik ya. Ini ada pemisahan ya antara keberatan dan sanggahan dalam mencari penyelesaian terbaik ya. Kemudian ada visualisasi penjajakan dan visualisasi pemecahan yang ditawarkan. Kita harus menyampaikan pesan atau berbeda itu harus ada solusinya gitu ya. Jangan hanya kita melemparkan masalah tapi kita tidak ada solusinya di sana. Solusinya apa kira-kira ya? Ditawarkan kepada audiens kita. Kira-kira bagaimana mengatasi solusi tersebut. Misalkan tadi ya demam TikTok. Nah itu kira-kira visualisasi pemecahan yang ditawarkan seperti apa? Dibuat di situ ya. Kemudian penilaian rencana yang menghasilkan diterima atau ditolaknya pemecahan masalah ya. Jadi kita perlu tahu ya, ini kita menawarkan ya, kira-kira menurut diri kita bagaimana nanti ya, bisa diterima atau ditolak nih ya, rencana atau pemecahan masalah yang kita tawarkan. Kemudian sistem penyusunan pesan, perhatian. Ya. Ini pertama adalah timbulkan perhatian sehingga khalayak memiliki perasaan yang sama tentang masalah yang dihadapi ya. Timbulkan perhatian sehingga khalayak memiliki perasaan yang sama tentang masalah yang dihadapi. Tadi masalah demam TikTok. Itu masalah enggak ya bagi saya, menurut saya ya. Itu masalah ya ketika challenge tertentu. Kemarin ada challenge apa itu? Minum madu beku ya. Be frozen ya, madu beku ya, diminum, memakan madu beku ya. Itu bagian dari tantangan yang perlu kita hadapi. Ada challenge tertentu yang itu di luar dari akal pikiran kita secara umum ya, akal kewarasan kita secara umum. Dan itu harus disampaikan ya. Jadi harus disampaikan, misalkan di awal-awal kita menyampaikan itu akan menjadi sebuah perhatian bagi kita. Atau misalkan berkaitan dengan berita bohong, berita palsu ya. Ini menjadi ini ya, selain pengentasan pandemi COVID ini, selain dari sisi kesehatan ya, ada yang lain yang lebih penting adalah untuk memerangi berita hoax atau berita palsu ya. Kominfo mungkin setiap harinya akan merilis ya berita-berita palsu, kemudian mengcounter itu ya berkaitan dengan penanganan pandemi. Nah itu kita sampaikan ya agar ini menjadi perhatian secara bersama ya. Kemudian kebutuhan ya, bangkitkan minat dan terangkan perlunya perlunya masalah tersebut di atas dengan menghubungkannya pada kebutuhan pribadi dan daya tarik motif ya, kebutuhannya. Setelah tadi menyampaikan fenomena-fenomena yang terjadi ya, perhatian yang mungkin kita rasakan dan itu menjadi sesuatu yang tantangan bersama ya. Kemudian bangkitkan minat dan terangkan perlunya masalah tersebut di atas dengan menghubungkannya pada kebutuhan pribadi. Kemudian rencana ya, jelaskan pemecahan masalah tersebut dengan melihat pengalaman masa lalu ya. Jadi pengetahuan dan kepribadian. Nah ini pengalaman masa lalu itu menjadi penting ya di dunia ini ketika tadi ya berkaitan dengan pandemi COVID ya. Penanganan pandemi terdahulu itu menjadi referensi untuk bisa menangani pandemi saat ini ya. Itu mungkin bisa menjadi disampaikan di sana kira-kira seperti apa ya. Kemudian keberatan ya, kemukakan keberatan, kontraargumentasi atau pemecahan lainnya ya. Ada kontra argumentasi ya. Misal kita menyebut mengutip salah satu statement dari menteri tertentu misalkan ya, berkaitan dengan pandemi COVID, misalkan ini pandemi COVID ini dapat dikendalikan ya. Kemudian kita menyampaikan ya keberatan ya melalui sanggahan
dalam teks pidato kita itu ya, atau garis besarnya. Dan kita sanggah gitu ya, ternyata pandemi COVID tidak bisa dikendalikan ya, belum bisa dikendalikan. Terlebih lagi ini adalah varian-varian Delta. Ini di luar dari perkiraan ya. Kita mencoba untuk menyampaikan keberatan dari statement misal yang kita kutip di situ. Nah, itu bisa juga disampaikan di sana. Kemudian selanjutnya adalah penegasan ya. Penegasan kembali ya. Bila arah tindakan yang diusulkan telah terbukti paling baik ya, tegaskan kembali pesan tersebut dengan ikhtisar, tinjauan singkat, kata-kata pengingat dan visualisasi. Nah, ini penting ya. Ada tinjauan singkat. Nah, ini ya, kita harus bisa mengutip data-data yang pihak-pihak terkait ya, bisa dari media massa, bisa dari kementerian terkait, bisa ya dari berbagai macam organisasi ya yang menyampaikan itu, atau secara individu ya, pakar-pakar tertentu. Nah, itu ada tinjauan singkat, atau dari jurnal-jurnal nasional atau internasional yang terakreditasi misalkan. Nah, itu semua berdasarkan hasil riset. Ya, kita coba terangkan itu ya, penegasan itu ya, tadi yang disampaikan ini kontraargumentasi terkait dengan pandemi COVID yang belum terkendali gitu ya. Nah, kita buat ini ya tinjauan singkatnya, misalkan dari riset ya yang mendukung statement kita gitu ya. Nah, itu penting juga. Kemudian selanjutnya adalah tindakan ya, tunjukkan secara jelas tindakan yang harus mereka lakukan. Nah, ini bagian dari tadi pemecahan masalah ya. Kita harus bisa menawarkan solusi-solusinya. Kira-kira bagaimana agar kita bisa membantu pandemi ini bisa terkendali. Harus ya tadi menerangkan misalkan prokes-prokesnya harus ditaati gitu ya. Kemudian menjaga imun ya, minum vitamin dan sebagainya. Nah, itu bagian-bagian dari bagaimana kita menunjukkan ya tindakan yang harus mereka lakukan agar bisa terhindar atau segera ya keluar dari pandemi COVID misalkan. Atau berkaitan dengan tadi ya tema berkaitan dengan tantangan bersama mengenai narsistik ya di depan kamera atau penggunaan TikTok gitu ya. Jadi kita harus menawarkan solusinya di depan di akhir pesan kita ya. Jadi yang harus kita lakukan apa ya? Boleh kita challenge tertentu, tapi harus mengetahui ya norma hukum ya. Jangan salah, sudah banyak sekali masyarakat kita yang dipenjara karena undang-undang ITE, dan itu jangan sampai terjadi bagi kita semua ya. Nah, kemudian norma-norma etika harus norma dan etika di masyarakat harus ditonjolkan ya, harus ditegakkan ya. Bagaimana cara kita berbusana ya, bagaimana cara kita berbahasa ya, bagaimana cara kita berpenampilan ya, bagaimana cara kita menunjukkan gerakan-gerakan nonverbal kita. Nah, itu harus ditunjukkan gitu ya. Dalam diri kita harus mengetahui gitu ya, harus mengetahui norma-norma di sekitar kita harus ditegakkan gitu ya. Kearifan lokal yang ada ya, itu mungkin lebih banyak ditunjukkan misalkan, atau budaya-budaya kita lebih banyak disampaikan. Nah, itu menurut saya juga lebih baik. Nah, kemudian ada membuat garis-garis besar pidato ya. Garis besar pidato merupakan pelengkap dan amat berharga bagi pembicara yang berpengalaman dan keharusan bagi pembicara baru ya. Ya, garis besar adalah peta bumi bagi komunikator yang akan memasuki daerah kegiatan retorika. Jadi ini peta bumi ya bagi komunikator. Sekali lagi, ada komunikator, ada komunikan. Nah, peta ini memberikan petunjuk dan arah yang akan dituju ya. Sekali lagi, kita tuangkan di apa yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan penyusunan pesan gitu ya.
bagaimana kita berpikir, kemudian organisasi pesan ya, kemudian penyusunan pesan, sistem penyusunan pesan ya, itu dituangkan dalam sebuah garis besar ya. Ada 3 garis besar yang di sini ya. Ya ini ciri-ciri garis besar dulu ya. Garis besar terdiri dari 3 bagian, pengantar, isi, dan penutup ya. Ada pengantar, ada isi, dan penutup. Pengantar tadi ya kita sampaikan perhatian, kemudian kita sampaikan kebutuhannya misalkan ya, kemudian isi itu bisa tadi disampaikan rencananya, kemudian keberatan gitu ya, penegasan. Nah, penutup misal tindakan kita seperti apa tadi ya yang di sistem penyusunan pesan tadinya. Kemudian lambang yang digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian tidak boleh membingungkan ya. Sistem lambang yang tidak tertib akan mengaburkan pikiran pokok dan pikiran penunjang. Ya, ini lambang yang digunakan ya, artinya dari sisi kebahasaan, kemudian dari sisi penggunaan tanda-tanda baca tertentu. Nah, itu harus dipermudah ya agar tidak mengaburkan ya pikiran pokok dan pikiran penunjang. Jadi pikiran pokok misal ditebakan, pikiran penunjang itu di underline atau ya ini ya agar lebih fokus ya. Nah, ini pikiran pokok dan penunjang dibedakan dengan penulisan yang menjorok ke dalam. Misalnya pikiran pokok itu poin-poinnya ya. Dari pikiran pokok itu di bawahnya ada penunjang-penunjang ini ya, indikator-indikatornya apa ya, agak menjorok dibuat tulisannya ya. Macam-macam garis besar ya, garis besar lengkap diperlukan dalam proses pengembangan pidato dan digunakan pembicara yang bukan ahli dalam penyajiannya ya. Jadi garis besar lengkap diperlukan dalam proses pengembangan pidato dan digunakan pembicara yang bukan ahli dalam penyajiannya ya. Kita tidak perlu menjadi ahli untuk bisa berbicara, tetapi lebih baik kita memahaminya gitu ya. Kan lebih baik kita memahami terlebih dahulu apa yang mau kita bicarakan, tentu dengan apa garis-garis besar itu ya. Garis-garis besar itu misalkan ya tidak semua kita tahu ya, tidak semua anggota dewan, kepala daerah, bahkan presiden itu semua ahli di segala bidang, tentu tidak gitu ya, karena pikiran manusia itu terbatas. Kemampuan manusia itu juga ada batasannya. Makanya pengembangan pidato dalam konteks garis besar ini diperlukan. Terlebih lagi adalah garis besar lengkap ya, nanti penjabaran-penjabarannya itu mungkin lebih detail misalkan ya. Kemudian garis besar singkat nanti coba saya sampaikan contoh. Nah, ada garis besar singkat diperlukan hanya sebagai pedoman atau pengingat saja. Ya, digunakan oleh pembicara asli dalam proses penyampaian pidato. Ya, di dalam hanya ditulis inti-inti pembicara saja. Jadi hanya inti-inti saja gitu ya. Nah, nanti selebihnya kita kembangkan ya. Selebihnya kita kembangkan, kita explore ya ketika kita berbicara di depan umum. Kemudian garis besar alur teknis dapat ditulis sejajar dengan garis besar lengkap diletakkan pada kertas lain. Nah, ini pendetailan ya, pendetailan dari atau kombinasi dari 2 garis besar. Ini yang lebih detail ya untuk bisa disampaikan. Setelah dijelaskan mengenai garis besar ya, macam-macam garis besar, ada garis besar lengkap, kemudian ada garis besar singkat, dan kemudian ada garis besar alur teknis ya. Jadi perlu diketahui bahwa di pertemuan yang lalu kan ada 3 bagian itu ya, bagian awal, bagian tengah maupun bagian akhir. Nah, kita masing-masing bagian itu kemudian kita detailkan terlebih dahulu itu ya, kita detailkan lagi dengan beberapa tahap ya, yang sebelumnya dijelaskan tadi ya. Ada tahap perhatian, tahap kebutuhan, pemuasan, dan seterusnya. Kita lihat garis besar lengkap ya. Seperti yang tadi
bahwa ini dimanfaatkan bagi mereka yang bukan ahli di bidangnya, sehingga perlu ada garis-garis besar yang lebih spesifik ya. Nah, ini topiknya misalkan ya, ini kita jangan bosan-bosan ya berkaitan dengan COVID. Ini sekali lagi contoh yang saya berikan masih berkaitan dengan ini. Nah, ini sebagai contoh saja, tapi teman-teman bisa mengeksplor lebih banyak lagi tema-tema yang lain ya. Nah, ini kebetulan yang saya contohkan berkaitan dengan ini ya. Topik misal 1 tahun lebih COVID-19 di Indonesia misalkan. Kemudian judul yang saya buat misal protokol kesehatan kunci keberhasilan melawan COVID-19. Kemudian tujuan umumnya adalah untuk persuasif, karena memang kasus di Indonesia masih tembus sudah tembus 2 juta lebih kasus ya. Nah, itu untuk tujuan khususnya membangun kesadaran kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Kemudian kedua, mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan gejala COVID-19. Kemudian tujuan yang lain adalah bersama-sama memerangi hoaks tentang COVID-19. Nah, ada tahapan-tahapan ya, misal di tahap awal atau bagian awal kita jadikan sebagai tahap perhatian ya. Di situ kita tulis ini garis besarnya, misalkan Indonesia sudah 1 tahun lebih dilanda pandemi COVID-19. Kemudian di situ ada penularan COVID-19 dapat terjadi kepada siapapun. Mau ditambahkan lagi poinnya 3, 4 dan seterusnya tidak masalah ya. Yang penting di sini tahap perhatiannya adalah data-data fakta yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu ya. Kemudian tahap kebutuhan, apa yang kemudian bisa kita lakukan dengan data yang fakta yang di atas tadi gitu ya. Tahap kebutuhan misal masyarakat sering tidak sadar akan bahaya COVID. Nah, ini dijelaskan di bawahnya gitu ya, dengan poin-poin yang lebih kecil lagi. Kemudian garis besarnya tahap kebutuhan. Ini ada banyak orang tidak memperhatikan gejala COVID-19 ya. Alasannya apa kira-kira? Ya, mereka mengobati dengan paracetamol. Jadi karena tadi mengabaikan itu, kemudian ya diobati paracetamol sembuh. Tadi kayak minyak kayu putih sembuh. Minum jahe juga bisa jadi sembuh misalkan ya. Kemudian tidak menjaga protokol kesehatan. Kemudian setelah tahap kebutuhan ada tahap pemuasan. Nah, di sini nanti kita bisa jelaskan ya apa yang perlu kita lakukan ya. Misalnya menerapkan prokes ya dimanapun berada. Kita harus menyebarluaskan informasi mengenai ini ya COVID. Kemudian tahap tindakan. Nah, ini tahap bagian akhir merupakan rencana yang kita tawarkan. Tindakan apa yang kita tawarkan di situ kita tulis misalkan. Kita semua tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan ya. Kita harus membantu kampanye melawan COVID-19 ya. Ini merupakan contoh-contoh outline ya, garis besar. Nah, dari masing-masing garis besar ini nanti bisa didefinisikan lebih lanjut dalam naskah pidato ya, diterjemahkan lagi atau didetailkan lagi ke dalam naskah pidato. Jadi kita buat buat outline atau garis besar ini poin-poinnya saja ya yang perlu disampaikan. Kemudian selain garis besar lengkap, ada garis besar singkat ya. Untuk topik, judul dan seterusnya ini masih sama ya. Kemudian ada tahap perhatian, ini lebih singkat ya, karena kita lebih mungkin sebagai public speaker yang sudah ahli atau sudah mengetahui secara luas berkaitan dengan ini gitu ya. Jadi poin-poinnya cukup sedikit, tembus 2 juta korban. Kemudian nanti kita explore ya, penularan masih terjadi, belum berhenti ya. Ini juga nanti kita explore. Jadi garis besar singkat poin-poinnya ditulis dalam kalimat yang singkat. Kemudian tahap kebutuhan ya, kurangnya kesadaran ya, kurangnya pengetahuan ini ya, ini detailkan lagi bisa. Ini tidak harus terpaku 1 atau 2 poin saja, tapi kalau ada 4 sampai 5 poin ya tinggal dituliskan di sini, tidak masalah.
ya. Sama tadi ya, kemudian tahap pemuasan, ini perlunya pemeriksaan, ya, perlunya penyebarluasan informasi, nah, melalui semua platform media dan seterusnya. Kira-kira setelah tahap pemuasan, kemudian kita tawarkan tahapan tindakannya, terus kampanyekan berkaitan dengan COVID-19, perangi juga hoax berkaitan dengan COVID, ya. Jadi terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan garis besar lengkap, ya. Karena ini kita diasumsikan sebagai orang yang sudah mendalami ini secara baik. Kemudian yang terakhir ada garis besar alur teknis. Nah, garis besar alur teknis ini bisa menjadi pendetailan ya dari garis besar singkat atau garis besar lengkap yang tadi. Karena ini lebih teknis banget, sehingga di situ data-data yang perlu kita sampaikan itu akan lebih banyak gitu ya. Nah, ini ada topik, judul, tujuan umum, dan seterusnya. Nah, tahap perhatian ya, peristiwa yang mengejutkan. Ini aja ya, diisi misal peristiwa yang mengejutkan, data fakta. Ini bukan nanti misal tahap perhatian nanti kalian buat peristiwa yang mengejutkan, bukan. Tapi peristiwa yang dimaksud apa sesuai dengan topiknya. Peristiwa apa yang kira-kira yang dimaksud di sini berkaitan dengan judulnya, pernyataan yang dihubungkan dengan khalayak itu ya, pernyataan-pernyataan yang bisa jadi itu menjadi perhatian di tengah masyarakat, contohnya seperti apa, ditulis di sini gitu ya. Kemudian tahap kebutuhan ya, penilaian situasi sekarang, kita bisa melihat kira-kira kondisi saat ini, adanya PPKM dan sebagainya itu dituliskan di sini. Pemerintah telah melakukan upaya ya dengan membuat program PPKM, PSBB dan seterusnya misalkan. Namun itu juga belum bisa menurunkan angka COVID secara signifikan misalkan. Ya, pernyataan pokok ya, ada statistiknya ya, dibuat statistik, ada permisalan, contoh-contohnya ini ditulis di sini gitu ya. Statistiknya apa kira-kira dibuat. Permisalan, contoh apa? Contoh kasus ya. Contoh kasus yang terjadi berkaitan dengan topik itu apa saja. Kemudian pernyataan pokok yang kedua apa? Ini pertanyaan pokok ini diberikan ya, contohnya apa ya, bukan ini yang saya bukan yang seperti yang saya tulis ini, bukan, tapi ini diisi apa saja, misal pernyataan pokok contohnya kalau dengan topik ini ya tadi masyarakat masih mengabaikan mengenai protokol kesehatan. Ini data statistik bisa dilihat, tingkat kepatuhan orang pakai masker, tingkat kepatuhan orang menjaga jarak dan sebagainya, itu kan ada ya data-datanya. Nah, itu bisa disampaikan di sini. Kemudian permisalan, dikasih contoh-contohnya, misal di Jawa Bali itu sudah meningkat ya dari statistik angka penggunaan masker misalkan ya, di Sumatera justru malah menurun dan seterusnya misalkan. Pernyataan pokok lain apa kira-kira yang bisa masuk di sini, ditulis ya, contoh pernyataan pokok dari tahap kebutuhan. Kemudian dikasih penjelasannya ya, kita tidak boleh mengabaikan gejala COVID, misal penjelasannya apa ditulis ini, penjelasannya apa saja, kemudian permisalannya ya, contohnya tadi, kemudian ilustrasi ya, misal kalau kita mengabaikan gejala COVID, bisa jadi COVID itu akan terus menyebar, misalkan kayak di Madura itu ya, orang tidak menganggap COVID itu sebagai virus, tapi sebagainya sebagai penyakit biasa, masuk angin dan sebagainya, padahal secara jumlah korban sebenarnya banyak dan tidak terhitung sebagai korban COVID misalkan. Testimoni dari siapa misalkan, dari pihak terkait, nah itu dicantumkan di sini. Kemudian ada penilaian situasi sekarang yang kedua ya, sama dengan tadi. Kemudian ada lagi penilaian situasi sekarang ya, kalau tadi masih mengabaikan gejala COVID ya, di sini juga masyarakat masih mempercayai hoax terkait dengan corona misalkan. Nah, bisa juga ditulis di sini ya. Kemudian ada pernyataan pokoknya, contoh-contohnya apa ini? Contoh ya. Contohnya apa saja kira-kira? Kemudian statistik lagi, data statistik ya. Kemudian ilustrasi hipotesisnya, ilustrasi faktualnya, kira-kira apa saja yang masuk dengan
tadi memerangi bahaya COVID, misalkan hoax berkaitan dengan COVID, misalkan. Kemudian tahap pemuasan, ini yang kemudian kita tawarkan ini ya, gagasan utama yang dikemukakan gitu ya. Rencana yang pertama apa kira-kira? Dalam memerangi pandemi ini, kira-kira kita tawarkan rencana apa? Kemudian ilustrasinya kalau kita tawarkan rencana itu hasilnya seperti apa? Kita tulis kira-kira. Kemudian rencana keduanya apa? Kemudian ilustrasi faktual yang terjadi seperti apa? Itu dituliskan di sini. Jadi perlu diperhatikan ya, ini nanti misal kalau membuat garis besar alur teknis bukan seperti ini, tapi ini misal tahap pemuasan isinya apa, gagasan utama yang dikemukakan ya. Dan rencana yang pertama apa ya dibuat, rencana yang pertama itu contohnya apa, ilustrasi hipotesis juga contohnya apa gitu ya. Kemudian gagasan yang lain yang diajukan, rencana ya, penjelasan, permisalan dan seterusnya seperti yang tadi. Nah, kemudian tahap visualisasi ya. Ada metode positif ya, positive appeal, atau metode negatif atau treat appeal ya. Jadi misal kalau dalam metode positif ini kita bisa melihat pakai analogi saja ya, analogi orang yang kalau menaati protokol kesehatan itu pasti akan lebih, resiko penularan akan lebih rendah dibandingkan orang yang tidak menaati protokol kesehatan. Atau dengan metode yang negatif treat ya, nah, analogi yang lain misalkan kalau orang yang tidak menaati prokes akan lebih besar resiko penularannya, misalkan dijelaskan di situ, kemudian ada ilustrasi hipotesisnya dan sebagainya. Jadi tahap visualisasi ini bisa jadi memasukkan analogi ya. Kalau tidak dilakukan bagaimana, kalau dilakukan bagaimana, akan ada ini ya, kita bisa melihat perbedaannya di mana nanti. Kemudian tahap tindakan, nah ini apa yang kita tawarkan, tindakan real yang kita tawarkan dari penyampaian pidato, yang naskah pidato yang ingin kita sampaikan ya. Nah, ini tindakan pertama dan bentuk tindakannya seperti apa, penting dan bentuknya, dan kedua dikasih contoh, dikasih dengan hubungan dengan khalayak. Nah ini ya beberapa contoh garis besar dari pidato ya. Ada beberapa tahapan ini dibuat dalam beberapa tahapan ya, yang kemudian kita bisa bagi bagian awal yuta perhatian ya, kemudian bagian tengah ada tahap kebutuhan, tahap pemuasan, dan tahap visualisasi, dan akhir adalah tahap tindakan ya. Jadi itu beberapa contoh ya yang bisa kalian jadi acuan untuk membuat garis besar pidato ya. Kemudian nah ini paper based evaluation ya. Berdasarkan topik, judul dan tujuan pidato yang telah dibuat, susunlah dalam bentuk garis besar pidato. Jadi di bab di pertemuan sebelumnya kita membicarakan itu ya, topik, judul dan tujuan pidato. Nah, setelah itu baru kita susun dalam bentuk garis besar pidato ya. Kemarin temanya, topiknya sudah kita sampaikan, teman-teman tinggal nanti menyusunnya ya dalam bentuk garis besar pidato ya. Oke, saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan. Saya stop share terlebih dahulu ya. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bisa memberikan manfaat ya. Semoga bisa memberikan penjelasan bagi teman-teman ya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut materi-materi yang juga saya sampaikan ini ya. Baik, saya tutup video ini. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan digital virtual public speaking dengan tentunya dengan pengajar yang berbeda-beda ya. Intinya teman-teman harus tetap fokus, tetap semangat, kemudian jangan sampai kendor sampai akhir ya. Harus tetap bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Jadi saya yang di sini konteksnya adalah bagaimana menyusun pidato ya, agar buat bekal nanti teman-teman suatu saat bisa menjadi seorang orator yang
Baik, itu saja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.